persoalan. Apakah itu orang tua, apakah itu Pak Guru, apakah itu Pak Lurah, atau pemegang kebijakan. Itu kadang-kadang tidak paham itu apa kepentingan anak. Bahkan saat ini, Bapak Ibu sekalian, masalah anak itu menjadi persoalan. Persoalan yang sangat serius, di mana banyak hal-hal yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan anak yang tidak kita harapkan. Belum pada masalah anak yang mendapatkan kekerasan. Bisa Mbak? Tuh, kok masih apa itu ya? Tentang anak sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian, karena kita ini mantan anak, ya. Kita ini mantan anak. Adakah yang langsung besar seperti ini? Tidak. Semua pernah jadi anak. Ya. Mengerti tentang persoalan anak, mengerti tentang bagaimana itu karakter anak, kemauan anak itu pasti tahu. Karena kita pernah jadi anak. Itu baru bisa berlanjut. Kalau baru melakukan itu tidak bisa. Ancaman hukumannya misalnya hanya mencuri tidak bisa. Harus dilakukan diversi. Apa itu diversi? Itu penyelesaian di luar persidangan. Atas persetujuan antara keluarga korban sama keluarga pelaku untuk diputuskan anak ini mau diapakan. Ya, nanti saya sebutkan apa yang dilakukan. Yang ketiga adalah proses hukum formal. Kalau sudah memenuhi ancamannya 7 tahun, di atas 7 tahun dan perbuatan berulang, itu baru proses hukum formal. Bapak Ibu sekalian, jadi perlakuan pada anak itu berbeda dengan orang tua, ya. Anak karena dia sebagai generasi dan dia melakukan itu karena sebenarnya dia menjadi korban sebenarnya. Anak itu melakukan itu karena dia menirunya dari siapa? Bisa dari orang tuanya, karena orang tuanya suka menampar ibunya misalnya, dia akan meniru atau melihat dia. Kemudian diversi tadi, diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana kepada proses di luar peradilan. Ini pasal 1, itu namanya diversi. Diversi tadi umur 12 sampai 18 tahun, itu proses diversi. Tidak boleh diproses kecuali ada 2 persyaratan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat diversi untuk perdamaian tadi yang terlibat di sini adalah musyawarahnya adalah anak dan orang tua walinya, apakah itu keluarga pelaku maupun keluarga korban. Yang kedua, korban sendiri, kemudian pembimbing kemasyarakatan ini dari Bapas biasanya, kemudian dari Peksos ini dari Dinsos. Ini yang terlibat di dalam musyawarah diversi. Di bawah yang mengkoordinir adalah dari pihak penyidik kepolisian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, korban itu mempunyai hak, ya. Hak-haknya seperti ini, ya. Di antaranya itu adalah yang sering Bapak Ibu sekalian, korban itu buka-buka karena tidak tahu kasus ini lanjutin apa tidak. Nah, di sini menurut pasal 5 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi korban itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui oleh masyarakat bahwa korban itu mempunyai hak untuk mengetahui tentang perkembangan kasus. Tanyakan kepada penyidik sesuai dengan pasal ini. Dan macam-macam ini ya, termasuk mendapatkan penasihat hukum, kemudian mendapatkan biaya hidup sementara, ini kalau LPSK yang menangani. Kemudian undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sama, dia mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan. Dokumen hasil penanganan yang dilakukan oleh penyidik, korban itu mempunyai hak untuk tahu, ya. Kemudian mempunyai hak untuk informasi terhadap seluruh proses hasil penanganan dan sebagainya,
Termasuk kalau dia disebarkan penusurnya tadi disebarkan, dia berhak untuk menuntut supaya konten itu dihapus. Ya. Kemudian pada saat perlindungan itu juga mendapatkan fasilitas dan sebagainya. Ini pada saat pemulihan. Nah, untuk TPPO di Balikpapan itu tahun 2022 tidak pidana perdagangan orang. Tidak pidana perdagangan orang sama eksploitasi orang itu berbeda. Kalau tindak pidana perdagangan orang itu harus ada perekrutan dan ada mobilisasi pemindahan. Misalnya menjadikan dijadikan pelacur, misalnya diambil dari Jawa sana atau dari Sulawesi misalnya diangkut ke Balikpapan. Ada perekrutan, ada mobilisasi, itu namanya tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini saya sebenarnya ingin menjelaskan masalah ini, tapi ya ini perdagangan orang harus ada perekrutan, pengiriman, pemindahan, itu namanya TPPO. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang pelaporan ini yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, pelaporan tindak pidana kekerasan seksual ataupun yang lain itu bisa dilaporkan kepada OPTD PPA. Kemudian OPTD PPA itu di belakangnya SP1. Kemudian ada polisi, ada lembaga penyedia layanan. Gitu. Yang jadi permasalahan sekarang, si perempuan ini ingin menceraikan pihak suami yang pertama itu, karena memang selama dia kawin tidak pernah ngasih nafkah dan sering memberikan KDRT. Menurut saya, karena kayaknya dia punya hypersek, jadi perempuan itu disakitin perempuan itu. Jadi nah ini yang jadi pertanyaan saya, kira-kira bisa dengan surat nikah sirih itu caranya gimana caranya? Kalau dia ada buku nikah, masih gampang pengadilan agama. Tapi kalau nikah sirih, kebetulan saya suruh kembali ke penghulunya yang nikah, sudah meninggal katanya di Pekanbaru. Begitu. Jadi bagaimana kasus ini penyelesaiannya supaya tidak, dan ini yang suami yang kedua tadi sudah nggak jadi lagi di rumah, nggak suami pertama, tapi sering mabuk juga. Dan memang juga rencananya memang kita usir mau rencana itu. Cuman karena masih punya tanggung jawab istri dan anaknya itu, jadi masih menjadi pertimbangan bagi kita. Itu aja dari saya, 127. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ada PKTBM, ini yang bisa mendapatkan aduan. Kemudian tenaga medis. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau bicara tentang bagaimana kalau kita melapor kepada polisi. Apa yang dilakukan? Kalau laporan itu dilaporkan kepada Polres, itu tempatnya di SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nanti akan di sana akan menerima namanya belangko LK model B, tanda bukti pelapor. Kemudian laporan polisi itu setelah itu diolah oleh petugas yang menerima laporan, itu akan diolah oleh timnya, dipelidik apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Maka kalau memang ada unsur tindak pidana, maka keluarlah yang namanya SPDP. Jadi penyidik polisi itu